Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kenalkan diri, nama saya Anna Maya Laila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan membawakan proposal kewirausahaan tentang keripik tempe. Pendahuluan atau bisa juga latar belakang. Dengan usaha yang ada sekarang, ini sudah terbilang banyak dan beraneka ragam usaha yang berkembang. Jumlah penduduk yang terus bertambah, perekonomian yang semakin sulit, dan lapangan kerja yang peluangnya semakin sedikit, membuat penduduk semakin banyak pengangguran. Menurut saya, masalah yang cenderung sekarang ini tidak jadi persoalan selama ada kemauan dari kita memanfaatkan kemampuan dari skill yang ada pada kita bisa mengurangi permasalahan pemerintahan soal pengangguran dan masalah krisis ekonomi sekarang. Ini dengan menyalurkan bakat dengan menggunakan usaha seperti berdagang, menjual barang langsung kepada konsumen, terutama bagi masyarakat pedesaan. Dalam hal ini banyak sekali keuntungan ketika membuka ataupun mau menjual berupa makanan ringan, seperti salah satunya keripik tempe. Karena di desa, kebanyakan pasti tempe hanya diolah dengan cara digoreng, ditumis, ataupun disayur, yang mana hanya untuk berupa lauk makanan sehari-hari saja. Tetapi, kita bisa mempunyai suatu ide atau inovasi untuk mengolah makanan menjadi suatu cemilan ringan yang nantinya dapat kita kemas atau kita jual dan kita pasarkan. Yang ternyata hal tersebut nantinya akan menjadi nilai jual dan tambahan pendapat ekonomi seseorang. Ide usaha dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan gizi manusia yang semakin meningkat, dan juga tingkat persaingan khususnya di bidang perdagangan yang semakin ketat, maka dari itu kami memiliki ide atau gagasan untuk membuat suatu usaha kecil yang berupa makanan, yaitu dengan membuat suatu usaha makanan keripik tempe nantinya dapat disukai dan mendapat respon positif daripada konsumen. Gagasan usaha untuk mengantisipasi turunnya harga jual produk pertanian atau kedelai serta mempertahankan ekonomi industri rumah tangga yang lebih stabil, maka perlunya gagasan yang lebih luas, bermutu, dan berkualitas yang tinggi, yaitu dengan memanfaatkan hasil pertanian maupun mengolah dengan cara menjadikan suatu makanan ringan berupa keripik tempe yang tidak kalah gizinya dengan makanan ringan lainnya. Berikut kerangka usaha yang kami rancang. Nama usaha atau perusahaan keripik tempe Anna Maya Laila. Produk yang diusahakan makanan ringan keripik tempe. Konsumen yang akan dituju pendistribusian ke warung atau toko, pendistribusian ke pasar-pasar. Pasar yang akan dituju tempat warung makan seperti warung bakso dan sebagainya. Partner kerjasama, petani kedelai, membuat tempe, warung dan toko tempat pendistribusian produk. Personel yang dipercaya menjalankan usaha, keluarga, dan 2 teman. Bab 2, relevasi, visi dan misi yang saya buat. Visi menjadikan keripik sebagai usaha keripik yang terkenal dengan varian rasa yang berbeda. Selain itu, memberikan manfaat maksimal dengan pengorbanan minimal bagi konsumen. Manfaat maksimal tersebut diimplementasikan melalui produk kami yang sangat aman
dan sehat untuk dikonsumsi. Namun, dapat diperoleh dengan harga yang sangat terjangkau. Misi: memberikan pelayanan yang berkualitas, berorientasi kepada kepuasan konsumen, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Mengapa usaha keripik tempe dibutuhkan? Secara geografi, Indonesia adalah suatu negara agrasi atau pertanian dengan tanah yang subur dan hamparan hijau. Hal tersebut sangat mendukung Indonesia untuk meningkatkan hasil produksi hasil pertanian. Namun, hasil produksi nantinya dapat berkualitas rendah karena adanya pengaruh krisis perekonomian yang menurun. Maka untuk upaya agar kualitas dan komoditas hasil pertanian kedelai tetap tinggi, maka perlu adanya peningkatan pemanfaatan hasil yang lebih luas dan ide-ide atau gagasan baru, yaitu salah satunya dengan pengolahan menjadi suatu produk makanan keripik tempe yang berkualitas. Kendala atau masalah yang harus dipecahkan untuk mewujudkan hal tersebut dalam pengembangan dan peningkatan produk usaha keripik tempe dengan menjadikan suatu produk yang berkualitas dan berkomoditas tinggi, kami terkendala dengan pembiaya atau modal. Untuk itu, kami sangat membutuhkan bantuan dari donatur atau investor dalam hal permodalan. Bab 3. Tinjauan dari usaha. Tinjauan yang akan dicapai menciptakan lapangan pekerjaan sebagai media mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, memperdayakan semangat dan kemauan kewirausahaan di kalangan masyarakat dan mahasiswa atau siswi yang mampu diandalkan dalam berwirausaha. Manfaat pendiri usaha dapat membuat industri usaha keripik tempe kita agar mempunyai peluang dapat membuat usaha dan membuat produksi meningkat dari sebuah keripik tempe sehingga usaha kita dapat semakin maju dan berkembang dan pendapat kita lebih meningkat, dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di sekitar kita dalam segi lapangan pekerjaan maupun ekonomi. Kemungkinan untuk berhasil kegiatan masyarakat, yaitu kegiatan perekonomian mahasiswa dalam usaha industri pembuatan keripik tempe direspon baik oleh masyarakat luas. Mudah-mudahan dengan adanya ide usaha pembuatan keripik tempe ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi mahasiswa yang sedang bergerak dalam kewirausahaan membuat keripik, khususnya keripik tempe. Kebutuhan pasar, kebutuhan pangan di masyarakat semakin meningkat. Kebutuhan akan keripik tempe ini bisa dijadikan cemilan setiap hari, jajanan khas dan oleh-oleh bagi keluarga ataupun bagi sanak saudara. Bagi masyarakat, produk keripik tempe merupakan produk yang memiliki ciri khas sendiri, mulai dari rasa, penampilan, dan bahan. Bahan baku. Sebagai besar, daerah kita dekat dengan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, sehingga sangat mudah sekali untuk memperoleh bahan baku yang asli dan alami, terutama yaitu kedelai. Tenaga pengelola untuk usaha pembuatan keripik tempe ini dikelola oleh tenaga terampil, yaitu dalam pengerjaannya sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban harus dikerjakan. Analisis SWOT.
Trigger atau kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh usaha keripik tempe, yaitu pengelola bahan pokok atau bahan utama, yaitu kedelai, mudah didapat dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki tanah yang subur. Terus kita beralih ke merupakan variasi atau ide dari masakan tradisional yang terbuat dari tempe. Nutrisinya tidak hilang karena digoreng pada suhu rendah 80-850 Celcius. Warna tidak berubah, keripik renyah dan nikmat, menjadi oleh-oleh khas, menjadi camilan sehari-hari. Weakness, kelemahan, bentuk produk cenderung tetap sulit dibuat tipe varian baru. Opportunity atau peluang usaha. Peluang usaha ataupun peluang berkembangnya usaha keripik tempe dipastikan sangat dapat terjadi karena dalam hal ini tempe yang biasanya hanya diolah menjadi tempe goreng dengan usaha ini dapat dikelola menjadi keripik tempe yang dapat menjadi makanan camilan oleh khas, dapat distribusikan ke tempat atau daerah lain, dan dapat bersaing dengan produk makanan lain meskipun keripik tempe tergolong suatu produk makanan sederhana. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu adanya produk lain yang lebih menarik, varian rasa produk makanan lain yang lebih berwarna, persaingan harga antar produsen dalam pemberian harga. Bab 4. Aktivitas kegiatan usaha. Metodologi pembuatan produk. Alasan kami memilih usaha keripik tempe: bahan baku mudah diperoleh, kedelai, sagu, tepung, penyedap rasa. Balik modal cepat 4-6 bulan, pasar terbuka lebar, bahkan peluang pasar sangat besar. Proses produksi pengolahan usaha sangat gampang. Langkah membuat: potong tempe dengan alat memotong atau bisa juga dengan pisau. Masukkan potongan tempe ke dalam penyedap rasa yang telah disediakan. Goreng tempe. Terus pengemasan tempe. Peralatan yang digunakan: kompor gas, alat pemotong tempe atau pisau, penjepit plastik. Rincian biaya dan modal awal bisa kalian lihat di sini. Nih, saya kasih lihat modal per minggunya juga, rincian per mingguan atau pengeluaran per bulan. Ini juga pemasukannya, keuntungannya, dan kita beralih ke bab 5, yaitu penutup. Penutupnya kita buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berbagai macam hasil pertanian, khususnya kedelai, dapat menjadi komoditas yang berkualitas jika kita memiliki kemauan, ide, ataupun gagasan untuk mengolah kedelai tersebut ke dalam suatu jenis makanan ringan, yaitu salah satunya keripik tempe. Maka akan menjadi satu peluang dalam berusaha dan juga dapat meningkatkan ekonomi suatu dari hasil penjualan jenis makanan ringan keripik tempe tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.